Baik, untuk sinkronisasi data akademik dan keuangan, kita akan mencoba terangkan cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita melalui menu data murid. Jadi ada data murid, ya, di menu administrator data murid. Nah, kita mencari namanya dulu. Nah, jadi mungkin kalau biar kita bayangkan seperti ini, orang admin yang akan mengupdate data, mensinkronkan data ini nanti dia langkah pertama dia akan melihat data murid masing-masing kelas gitu, katakanlah ya di print atau apa seperti itu, data murid masing-masing kelas. Nah, kita mulai dari kelas aja, kelas 1 misalkan yang udah kita print namanya siapa misalkan ya, misalkan namanya eh, apa ya, nah ini Abdul Latif. Nah, nggak usah semua. Nah, dari data yang sudah disiapkan, misalkan kelas 1 mulai dari SD kelas 1 gitu ya, Abdul Latif, kita cari Abdul Latif. Kita lihat statusnya, dia aktivasi belum, prosesnya kita edit dulu. Aktivasi belum, berarti belum bisa login, kita edit. Oke. Baru kita langkah kedua adalah kita log up. Ada nggak datanya? Nah, ternyata ada. Kita bandingkan nama yang nama lengkap ini ya dengan nama hasil lookup. Abdul Latif Surya Prada, benar, artinya sama, itu adalah orang yang satu, sama gitu ya. Kalau sudah positif kita klik nama yang hasil lookup ini, data keuangan ini, ya, sudah masuk, VA numbernya udah. Kalau kita mau nambahkan email kita masukkan emailnya, statusnya aktif ya, kita simpan ya, ini untuk Mas Abdul Latif ya, cetet. Nah, oke. Nah, nanti berlanjut ke nama yang kedua dari daftar murid masing-masing kelas, itu logikanya seperti itu aja. Nah, berarti kita akan ada data murid masing kelas, kita cek satu-satu. Kelebihan dari sini adalah eh, kita lebih teliti ya, artinya apakah orang itu masih ada di data murid atau tidak, kan ketahuan ya, lebih teliti. Kemudian kita bisa sambil mengecek emailnya, kita bisa mengecek namanya, bisa diubah sekalian di sini namanya. Itu kelebihannya, seperti itu ya. Atau kelasnya sudah berbeda, kita bisa ubah di sini sekalian sambil melihat VA numbernya. Itu kelebihannya. Jadi sekali proses ini jalan, ada ada yang data yang kita bisa update, namanya, mungkin kelasnya, mungkin VA number kan otomatis ya mencari. Nah, nanti kalau misalkan kok tidak ada VA numbernya, misalkan ya Mbak Aina ini kita lihat lookup kok dia nggak mau mencari data terus, nggak ada datanya, berarti tidak ada data kan? Kita biasa cross check ke bagian keuangan, data ini ada nggak? Gitu. Nanti ada di aplikasi keuangan bisa dicari. Oh, ternyata ada. Nah, kalau ada masalahnya di mana? Nggak bisa keluar. Nah, mungkin ada namanya yang berbeda atau tanda petik, kita bisa edit langsung di sini. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melinkkan VA number ya, langkah kedua adalah kita mengaktifkan langsung loginnya. Nah, misalkan nanti tadi atas nama Abdul Latif, ya, kita langsung klik aktivasi. Ya, jadi kan tadi kita cek ya, kita cek dulu edit. Oh ternyata sudah ngelink ke VA number, sudah ngelink ke keuangan, kita baru aktivasikan. Nah, aktivasi di sini. Nama penggunanya Latif misalkan. Oke, passwordnya Latif. Nah, kita simpan. Tab. Nah, oke disimpan. Iya, berarti kita satu proses ini bisa melakukan checking data ya, dari masing-masing murid, ada nggak di bagian keuangan dan ada nggak di bagian akademik. Masternya di akademik dulu ya. Setelah ada namanya bisa dicek, emailnya bisa kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita langsung aktivasi akunnya, jadi langsung bisa login ke web web untuk apa namanya murid. Saya kira seperti itu. Jadi kita ambil dari, lebih mudahnya kita ambil data dari masing-masing kelas dulu aja lah gitu, daripada kita nggak tahu mana yang harus diaktifasi atau mana yang harus diupdate VA numbernya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.